dengan 3. Di sini paham nggak? Sampai di sini. Sebelum kita ubah dalam bentuk log. Kenapa min? Kenapa min ya? Karena dia dari pembilang diubah menjadi dari penyebut diubah ke pembilang. Karena di sini kan kalau dia positif ada 1/nya, Mbak. Kan 1/3 pangkat setengah. Kenapa dia positif? Karena kita menghilangkan satunya ini. Satunya kan nggak ada, kita kan tinggal 3 pangkat min setengah. Ya kan? Kenapa dia menjadi negatif? Sudah, kalau di sini sudah paham ya sampai sini? Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang sama dengan langkah tadi. Berarti kita harus memilah-milah mana A-nya, mana M-nya, mana P-nya. Berarti tiganya ini dia sebagai apa? Tiganya sebagai A. Min setengahnya sebagai M. Dan tiganya sebagai P. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk log, kan tadi ada A log P sama dengan M. Atau kebalik. A log P sama dengan M. Berarti di sini ada A. A-nya berapa? 3. 3 log P. P-nya berapa? 3 sama dengan min setengah. Begitu. Tapi kok aneh ya? Oke. Ini seharusnya ini soalnya ini ada 3 pangkat berapa Mbak ini? Ini bukan 3, ini 3 pangkat min 2. Bener. Oke, sekarang ada pertanyaan? Atau kita lanjut ke yang 2 kalau nggak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Lanjut ke nomor 2. Tadi nomor 2 sudah belum ya? Tadi yang sudah 2A ya, yang sudah 2A. Yang mau dicoba lagi angka berapa? Yang nomor 2 ada pertanyaan apa perlu dibahas lagi apa enggak? 2D. Oke, 2D. 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 2D itu soalnya 2 log X min 1 sama dengan 4. Ini sama aja Mbak. Berarti Mbaknya harus tetap membedakan mana yang A, mana yang B. Ini A-nya sebagai apa? Ayo, 2-nya sebagai apa ini? Tadi sebagai apa? Sebagai A. Kemudian X min 1-nya sebagai apa? X min 1-nya sebagai masa M? M apa P? Kan 2 log P, berarti sini sebagai P. Kemudian untuk 4-nya sebagai M. Tadi kan ada rumusnya kalau A log P sama dengan M itu sama dengan A pangkat M sama dengan P, ya kan? Berarti A-nya kita ketahui berapa A-nya? A-nya 2 pangkat M. M-nya berapa?
M-nya 4 sama dengan P. P-nya yaitu X min 1. Ya kan? Ini ketemu 2 pangkat 4 sama dengan X min 1. Jika kita mau mencari nilai M, kita juga bisa mencari nilai M di sini. Nilai X di sini. Berarti tinggal 2 pangkat 4 berapa? Di sini 2 pangkat 4 berapa, Mbak? Di sini kan ada 2 pangkat 4 sama dengan X min 1. Berarti kalau 2 pangkat 4 sama dengan 16 sama dengan X min 1. Berarti X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? 16. Karena dia dari negatif dipindah ke ruas kanan, negatif dipindah ke kiri, berarti dia akan ditambah dengan 1. X min 1 nya nggak berubah, Mbak. Kan tadi ada 2 pangkat 4 sama dengan X min 1. Karena X min 1 nya kan dia sebagai P kan. Bukan 16 kurangi 1. Gini, berarti X nya 17. Saya jelaskan untuk ini ya. Bentar. Di sini. Kalau ada X min 1 sama dengan 2, jika ada bilangan dia ini negatif, jika dipindah ke ruas kanan, dia akan berubah tanda menjadi positif 1. Kalau seandainya di sini ada X plus 1 sama dengan 2, jika kita ingin merubah 1 ini dari ruas kiri ke ruas kanan, maka dia akan berubah tandanya menjadi negatif. Jadi kalau seandainya kita mau menambah mengurangi, kalau dia berubah, kalau di sini kan ada, seandainya ini ada, ini seandainya ruas kiri ya, ruas kanan. Kalau kita mau positif dipindah dari ruas kiri ke ruas kanan, dia akan berubah menjadi negatif. Kemudian kalau di sini di ruas kiri ada tanda negatif, kita ubah di ruas kanan sama dengan, dia akan berubah menjadi positif. Jadi tinggal berubah angkanya. Paham nggak di situ? Ya, kalau Mbak Wati ini belum paham ya. Sama aja, intinya gini, entah itu kalau dia berubah melompati sama dengan, tandanya akan berubah. Kalau jadi patokannya itu sama dengan, Mbak. Sama dengan ini patokannya. Kalau ini seandainya ruas kiri ya, ini ruas kanan. Ini ke kiri, ini kanan. Kalau seandainya di ruas kiri ini dia bertanda negatif, dia melompat ke ruas kanan, dia akan menjadi positif. Kalau seandainya di sini dia positif dan melompati sama dengan, dia akan bertanda negatif. Itu berlaku juga untuk yang dari kanan ke kiri. Jadi kalau dari kanan sama dengan dia positif, kalau dia lompat ke kiri sama dengan, dia akan bernilai negatif. Gitu. Jadi pertengahannya itu sama dengan. Paham? Tidak, itu untuk perkalian dan pembagian enggak, Mbak. Kalau dikalikan kan sama, dibagi sama. Itu berlaku untuk penjumlahan. Oke, saya ulangi ya. Sebentar. Dari atas ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, kita intinya pokoknya kalau ada penjumlahan itu garis tengahnya itu sama dengan. Untuk kita membedakan sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini ini anggap saja kiri.
Ini kanan kan? Ya. Kalau dari ruas kiri ini dia positif, maka kalau dia lompat ke kanan sama dengan, dia akan berubah menjadi negatif. Kemudian kalau di kiri dia negatif dan dia mau lompat ke arah kanan sama dengan, dia akan menjadi positif. Dan berlaku juga kebalikannya. Kalau seandainya dia dari kanan bernilai positif, untuk kemudian dia lompat ke arah kiri, dia akan menjadi negatif. Dan kalau seandainya dari kanan sama dengan dia negatif, maka saat dia lompat ke kiri dia akan menjadi positif. Itu. Jadi kalau seandainya gini, ada X min 1 sama dengan 2, ya kan? Berarti X kita tetap sama dengan 2-nya tetap. Ini 1, min 1 kan? Karena min 1 dia lompat ke kanan, dia maka akan ditambah dengan 1. Dia akan berubah tanda dari negatif menjadi positif. Jadi X-nya sama dengan 3. Begitu juga sebaliknya, misalnya di sini ada X min 2 sama dengan 5, itu X-nya sama dengan 5. Karena min 2-nya lompat dari kiri sama dengan ke kanan sama dengan, maka tandanya akan berubah menjadi plus 2. Berarti X-nya sama dengan 7. Gitu. Sudah paham untuk tanda kanan kiri sama dengan ini? Oke. Sip, sip kalau sudah paham. Sudah ya, berarti untuk soal nomor 1D dia 17, X sama dengan 17. Berarti kan X sama dengan 17. Kalau dibalik sama dengan sama. X sama dengan 17. Ini, kalau kita suruh mencari nilai X-nya. Ada pertanyaan? Saya geser biar bisa ditulis. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Sebentar satu-satu. Kalau kalau mencari nilai untuk soal nomor 2. Mencari nilai soal nomor 2. Nomor 2 yang mana, Mbak? Nilai M, mencari nilai M. Oh, 2C maksudnya. Ini sudah dulu. Ini sudah ditulis. Kalau sudah, saya geser papanya. Sudah belum ditulisnya? Sudah ya, saya geser ya. Berarti yang ditanyakan nomor 2C ya. Kan soalnya ada 2 log M sama dengan 2 log 3 sama dengan M. Sebenarnya sama kayak tadi, berarti kita harus mengidentifikasi mana A-nya, mana M-nya, mana P-nya. Berarti 2 di sini sebagai apa? Ada yang tahu? A-nya sebagai 2 sebagai A. Kemudian 3-nya sebagai P. Dan M-nya sebagai M.
Oke, berarti kan kalau ada A log P sama dengan M, itu akan sama dengan A pangkat M sama dengan P. Berarti ini akan sama dengan A. A-nya apa? A-nya berapa? 2. Pangkat M. M-nya berapa? M-nya kan sama dengan M. Kemudian P-nya sama dengan 3, ya kan? Karena di sini kan ada 2 pangkat M sama dengan 3. Di sini kita nggak bisa menyelesaikan, Mbak. Kecuali kalau kita mau apa ya? Kita mau ini nggak bisa diselesaikan karena 3 itu dia ti- kalau seandainya ini 4 itu baru bisa diselesaikan. Iya, nggak ada hasilnya. Kalau seandainya ini karena dia 3, kalau seandainya ini 4 itu bisa karena 4-nya bisa 2 pangkat 2. Ya kan? Berarti M-nya bisa sama dengan 2. Karena ini 3, kita tidak bisa memangkatkan menjadi 2, berarti dia tetap 2 pangkat M sama dengan 3. Nilainya ini. Begitu. Oke, sudah paham ya di sini ya? Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 sekarang. 3 kita 3A ya. Oke. Di sini ada X log 1/8 sama dengan min 3. Di sini kan soalnya kan dia tentukan harga X yang memenuhi persamaan logaritma berikut. Sama Mbak, berarti kita nanti disuruh untuk menyelesaikan nilai X-nya di sini. Sebelum kita menyelesaikan nilai X, kita harus membentuk persamaan menjadi bentuk eksponen yang seperti ini, yang A pangkat M sama dengan P. Ya, berarti kan di sini kita tetap dengan cara yang sama, kita harus menentukan mana A-nya, mana M-nya, mana P-nya. Berarti di sini X-nya sebagai apa? X-nya sebagai A. Kemudian 1/8 dia sebagai P. Dan min 3-nya dia sebagai M. Kemudian kan ada A pangkat M sama dengan P. Berarti A-nya kan X pangkat M. M-nya sama dengan min 3 kan? Sama dengan P-nya 1/8. Ya kan? Sekarang kita rubah. Sini kan min 8. Berarti kita ganti X min 3 sama dengan 8 min 1. Sama enggak? 1/8 kan sama dengan 8 pangkat min 1 kan? Oke, sekarang berarti ini min 1. 8 itu berapa pangkat 3, Mbak? Berarti 8 kan 2 pangkat 3 kan? Karena di sini ada pangkat 3 dikali min 1. Berarti sama dengan X pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Di sini kan sudah, di sini paham ya? Sampai sebentar. X pangkat min 3 sama dengan 2
pangkat min 3, ya kan? Di sini kita sudah punya 2 pangkat min 3-nya ini sama, ya kan? Berarti kita tinggal menulis X sama dengan 2. Gitu. Ada pertanyaan? Apa masih bingung? Min 3-nya lagi kemana? Karena dia sama, dia bisa dihilangkan, Mbak. Ini bisa dicoret. Berarti kan yang tinggal karena dia sudah sama, kan kita tadi ditanya X-nya berapa. Berarti X-nya kan sama dengan 2. Oke. Kenapa 2 pangkat 3 min 1 kok jadinya 2 pangkat min 2 pangkat min 3? 2 pangkat 3 dikali min 1 sama dengan 2 pangkat min 3. Kan ininya 3, Mbak. 3 dikali min 1. Kan sama dengan min 3. Ya kan? Kenapa min 1 nggak dihitung? Bukan nggak dihitung, karena dia dikalikan. Sudah? Oke. Sudah, sekarang kita lanjut. Sudah paham ya? Berarti nomor 3 nggak ada masalah. Mau yang mana lagi yang dikerjakan? Yang C. Oke. Kenapa kok minnya nggak dihitung? Dihitung, Mbak, karena kan minnya. Oh, ini min X pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Kenapa dihilangkan? Karena dia dianggap sama. Karena dia pangkatnya sama, berarti yang kita perhatikan hanya X sama dengan 2-nya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke yang 3C. Ini sudah ya. Oke, 3C ya, semuanya sudah ya. Berarti tak ganti ke 3C. 3C X min 2 X min 2 log 4 sama dengan setengah. Ya, sekarang kayak tadi, tetap kita akan menggunakan cara yang sama. Berarti X min 2-nya ini sebagai apa? Sebagai A. 4-nya sebagai? Ayo, 4-nya sebagai apa? Sebagai P. Setengahnya sebagai M. Tadi kan ada rumusnya yang kalau dibentuk eksponen kan A pangkat M sama dengan P. Gini kan tadi? Ya, rumusnya. Berarti kita ada A pangkat M sama dengan P. A-nya kita tahu. A-nya sama dengan X min 2. Ya kan? Kemudian M-nya apa? M-nya setengah. Kemudian
P-nya 4. Oke, sekarang ada X min 2 pangkat setengah sama dengan 4. Sudah. Di sini kan ada persamaan ini ya. X min 2 kali 2 sama dengan setengah. Sama dengan 4. Berarti kita akan mengalihkan, berarti yang perlu kita selesaikan pertamanya adalah dia 2. Sorry kok 2. 4. 4 di sini harus kita selesaikan dulu. Berarti ada di sini kita tulis lagi X min 2 pangkat setengah sama dengan 4 itu berapa? 2 pangkat 2. Ya kan? Sekarang di sini kita punya nilai yang berbeda antara pangkat setengah di sini dan antara ini. Jadi supaya kita mempunyai bilangan yang sama, berarti kita harus mengalihkan dulu biar gampang. Kita kalikan lagi dengan 2. Dikalikan lagi dengan pangkat 2. Kenapa dengan pangkat 2? Supaya kita bisa menghilangkan nilai pangkat setengah ini. Soalnya pangkat setengah kan dia. Paham nggak di sini? Paham nggak kalau kenapa kita harus kalikan dengan pangkat 2-nya? Oke, berarti tinggal X min 2 pangkat 2 kali setengah sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sampai sini paham ya? Sini paham ya? Sampai di sini paham ya? Karena kita kalikan lagi dengan pangkat 2 lagi. Jadi semuanya harus dikalikan dengan 2. Kemudian tinggal X min 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 4. X pangkat 2 min 1 kan sama dengan X pangkat 2 kan? Sama dengan 2 pangkat 4 berapa? Ayo, berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Berarti tinggal X sama dengan 16 ditambah 2. Sehingga X sama dengan 16 tambah 2, 18. Ini nilai X-nya. Bingung nggak di sini? Mana? Itu kok bisa pangkat 2? Kenapa kita kalikan pangkat 2 ya? Ini ya. Ini kenapa kita pangkatkan 2? Supaya kita bisa menghilangkan ini, Mbak. Ini kan dia pangkat setengah kan? Kalau pangkat setengah kan bingung nanti. Makanya biar dia menjadi pangkat 1, kita kalikan 2. Karena ruas kiri ini kita kalikan 2, berarti kanan juga harus dikalikan dengan 2. Jadi kan 2 kali pangkat setengah, ini juga 2 kali 2. Tergantung, Mbak. Tergantung. Kalau seandainya ini sepertiga, biar dia hilang pangkatnya, berarti dia kalikan 3.